Mohon perhatian. Siap. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang sudah memasuki tahun 2024 ya? Ya. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, Ibu minta buat KM untuk menyiapkan teman-temannya untuk membaca doa terlebih dahulu. Mohon perhatian, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Amanda. Kenapa Amanda? Amanda sakit Bu. Oke. Semoga Amanda cepat diberikan kesehatan lagi agar bisa berkumpul bersama-sama. Ada yang masih ingat materi yang minggu kemarin Ibu sampaikan kepada kalian? Saya Iya, Hanifah? tentang norma Bu. Betul. Ada berapa jenis norma yang Hanifah ketahui? Ada 4 Bu. Apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya, betul. Jadi norma itu merupakan suatu aturan yang mengikat dalam suatu masyarakat agar nantinya di dalam kehidupan bermasyarakat itu semuanya dapat diatur dengan adanya norma. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menganalisis apa itu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menganalisis peran pemuda dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Coba Ibu mau dengar dari pendapat kalian, apa yang ada dalam pikiran kalian saat Ibu membaca kata tentang Pancasila? Saya Bu. Ya, boleh Hanifah. Dasar negara. Betul, ada lagi? Iya. Ideologi negara. Betul. Saya Bu. Iya. Kategorika. Oke, ada lagi? Saya Bu. Iya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Betul. Betul ya yang tadi dikatakan oleh teman-temannya bahwa Pancasila itu merupakan ideologi negara, dasar negara, terus ada Bhinneka Tunggal Ika, ada pandangan hidup bangsa. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, Ibu ada satu video yang harus kalian simak baik-baik. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu video pembelajaran mengenai Pancasila terkait sejarah singkat tentang Pancasila. Nah, ini merupakan lambang dari Pancasila. Jadi ada beberapa revisi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Hari lahir Pancasila ada pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini merupakan lambang dari Pancasila. Ada filosofinya ya, anak-anak. Nah, jumlah bulu yang ada dalam bulu warga itu menyimbolkan tentang kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah video terkait sejarah singkat Pancasila. Apakah sudah jelas videonya yang Ibu berikan? Jelas. Kita akan lanjut ke materi inti kita mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kita masuk ke materi inti. Jadi kan tadi yang akan Ibu sampaikan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi,
istilah ideologi itu pertama kali diciptakan oleh seorang filsuf yang berasal dari Prancis yang bernama Destutt de Tracy pada tahun 1796. Kata ideologi itu berasal dari bahasa Yunani. Tadi setelah Ibu jelaskan bahwa orang yang menemukan istilah ideologi itu berasal dari Prancis. Sedangkan kata ideologi itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi ada dua kata yang membentuk kata ideologi. Yang pertama eidos, yaitu bentuk, dan yang kedua ada idein, yaitu melihat. Jadi ini merupakan gambaran mengenai apa itu ideologi. Jadi ideologi merupakan kumpulan dari beberapa ide atau gagasan yang satu sama lainnya saling berkaitan satu sama lain. Dan ideologi ini merupakan suatu aturan yang mengatur pada kehidupan bermasyarakat. Jika kita gabungkan kata ideologi dengan terbuka, maka dapat diartikan bahwa ide atau gagasan yang telah berkaitan tersebut merupakan ideologi yang terbuka terhadap perkembangan zaman. Nah, coba Ibu mau minta satu orang untuk membacakan apa sebenarnya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Saya Bu. Tasya dulu ya. Oke, baik, Tasya bacakan. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Nah, jadi itu ya, harus kalian pahami dulu apa itu arti dari ideologi terbuka sebelum kita sambutkan kepada Pancasila. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya Bu, Oke, Sadik, apa yang mau ditanyakan? apa ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi apa sih ciri-ciri dari ideologi terbuka? Kebetulan itu yang akan Ibu sampaikan selanjutnya. Nah, jadi ini ada 3 indikator ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, bersumber dari ide atau gagasan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, bukan dari elit penguasa tertentu. Yang kedua, terbuka pada perubahan dari luar tanpa menghilangkan ciri khas ideologi tersebut. Dan yang ketiga, berisi tuntunan dasar, bukan tuntutan konkret yang spesifik. Nah, jadi sebuah ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi 3 indikator yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, mari kita telaah apa benar Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Coba Ibu mau tunjuk random ya. Saat Ibu tunjuk, kalian harus menyebutkan sila-sila dalam Pancasila. Siap? Siap. Oke, Pancasila. 1, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Kesatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tepuk tangan untuk kita. Jadi kita harus selalu mengingat sila-sila dari Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila yang sudah tadi disebutkan oleh teman-teman kalian bahwa Pancasila merupakan nilai dasar ideologi negara, pandangan hidup bangsa. Jadi kan Pancasila itu telah kita pelajari dari SD sampai ke SMA. Bahkan di perguruan tinggi pun nanti kalian akan mempelajari lebih dalam mengenai Pancasila. Nah, mari kita buktikan apakah benar bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Nah, ini ya, betul. Ini merupakan sila-sila dalam Pancasila. Di sini juga ada simbol ya. Sila pertama simbolnya bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Kita lihat lagi ciri ideologi terbuka di nomor 1. Coba bacakan. Saya Bu. Ya, boleh. Bersumber dari ide atau gagasan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, bukan dari elit penguasa tertentu. Oke. Nah, jadi anak-anak, menurut sejarahnya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini merupakan rumusan dari para pendiri bangsa atau founding fathers. Nah,
mereka itu merumuskan nilai-nilai dasar dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Dari sila pertama ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Jadi mereka itu tidak semena-mena mengajukan pendapatnya pribadi tentang nilai dasar dalam Pancasila. Jadi kelima nilai dari Pancasila ini merupakan salah satu kebiasaan yang sudah ada di Indonesia sejak zaman dulu. Jadi betul, di poin pertama Pancasila sudah memenuhi kriterianya, yaitu bersumber dari ide atau gagasan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, bukan dari elit penguasa tertentu. Kita masuk ke ciri kedua. Coba bacakan yang nomor 2. Ya, boleh, Okta. Yang kedua, terbuka pada perubahan dari luar tanpa menghilangkan ciri khas ideologi tersebut. Nah, coba Ibu mau tanya, apakah dari kalian ada yang menangkap apa yang ada dalam poin kedua ini? Tidak? Jika tidak, akan Ibu sampaikan pengertiannya. Nah, jadi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini harus terbuka pada perubahan dari luar tanpa menghilangkan ciri khas ideologi tersebut. Saat ini negara Indonesia bahkan di seluruh dunia telah mengalami zaman yang namanya globalisasi. Betul? Betul. Coba apa sih dampak dari globalisasi itu? Boleh, Tasya? Maksudnya budaya luar ke budaya Indonesia. Betul. Terus ada lagi? Perubahan zaman. Betul. Nah, jadi globalisasi ini merupakan suatu efek dari perubahan dari luar, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin berkembang. Begitupun yang dirasakan oleh Indonesia saat ini. Jadi, Pancasila ini harus dapat menjadi filter terhadap nilai-nilai yang masuk ke dalam Indonesia. Jika nilai-nilai yang masuk ke dalam Indonesianya itu merupakan nilai-nilai yang positif, maka nilai tersebut bisa kita gunakan untuk membantu terlaksananya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sebaliknya, jika nilai-nilai yang masuk ke dalam Indonesia merupakan nilai-nilai negatif, maka harus ditinggalkan. Karena apa? Karena nilai-nilai yang negatif itu dapat melunturkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Baik, kita langsung ke ciri ideologi terbuka nomor 3. Boleh Hanifah bacakan nomor 3. Berisi tuntunan dasar, bukan tuntutan konkret yang spesifik. Nah, berisi tuntunan ya, bukan tuntutan. Nah, jadi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima merupakan tuntunan sebagai arah jalan hidup kita. Nah, jadi anak-anak, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima merupakan tuntunan yang harus dijadikan sebagai jalan hidup kita, yang harus dijadikan sebagai arah hidup kita ke depannya. Mulai dari tuntunan berketuhanan, terus tuntunan sesama manusia, kemanusiaan, tuntunan terkait kesatuan Indonesia, kemudian ada demokrasi, dan tuntunan dalam menggapai keadilan sosial. Nah, jadi penyampaian yang telah Ibu sampaikan mengenai ciri ideologi terbuka telah jelas ya bahwa memang benar Pancasila itu merupakan ideologi terbuka karena nilai-nilai yang ada dalam ciri ideologi terbuka ini telah terpenuhi di dalam Pancasila. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Paham ya? Paham. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya per kelompok ya. Dibuat 2 kelompok besar. Oke? Tugasnya adalah nih, peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Jadi tugasnya kalian menuliskan apa sih peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Nanti di akhir pembelajaran, perwakilan dari kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dimengerti? Siap, mengerti. Oke, untuk kelompoknya mau dibagikan sama Ibu atau kalian milih sendiri? Sama Ibu. Ibu. Sama Ibu ya? Ya. Oke, kelompok pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 4 orang ya? Ya. Kelompok pertama Lengga, Neng, Syarif, dan Nurhat. Berarti sisanya kelompok 2. Oke,
Tugasnya sudah dipahami? Paham. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Boleh langsung menyesuaikan aja kelompoknya. Jadi ini kan betul peran globalisasi. Ya betul kan? Iya betul. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang sulit? Ada Bu. Apa? Kita masih bingung untuk contoh penerapannya Bu. Jadi gambaran itu kan kita sebagai generasi muda merupakan penerus bangsa ya. Jadi kita harus bisa tetap menjaga nilai-nilai Pancasila. Kan sekarang zamannya globalisasi di mana iptek itu sangat berkembang. Jadi bagaimana caranya kita harus tetap menjaga nilai-nilai Pancasila itu? Apakah sudah tergambar? Baik, Bu. Oke. Apa sudah dapat poin-poinnya? Sudah Ibu. Siapa nanti yang akan presentasi? Saya. Bagaimana sudah? Sudah. Mau dari kelompok 1 atau kelompok 2? 2. 2 deh, kita ke kelompok terakhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi ini, peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Yang harus dilakukan generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme, contohnya mengikuti RDKM. Yang kedua, mengoreksi informasi hoax. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, mengikuti komunitas-komunitas yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya dari kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini, kita bisa menerapkan sifat nasionalisme yang mana ini bisa digali pada saat ada momentum penting negara seperti peringatan Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari-hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul ya anak-anak, apa yang telah kalian diskusikan tadi terkait peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Kita sebagai generasi muda, kita juga merupakan generasi penerus bangsa, betul? Betul. Oleh karena itu, perlulah kita menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa di era globalisasi ini. Caranya, kita harus meningkatkan sikap nasionalisme kita seperti tadi yang telah disampaikan oleh Hanifah mengikuti LDKM. Tadi teman-teman kalian menyebutkan bahwa kita sebagai generasi muda itu harus bisa meningkatkan sikap nasionalisme. Terus kita juga harus bisa merayakan hari-hari besar nasional seperti Sumpah Pemuda, terus 17 Agustus ya. Itu merupakan salah satu peran kita sebagai generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Ibu mau menambahkan, ada peran kita walaupun kecil tapi ini sangat bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu peran sebagai generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian? Sudah. Nah, itu merupakan langkah awal kita
yang dapat dilakukan untuk menjaga nilai-nilai dalam Pancasila. Oke, dari semua materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan suatu ide atau gagasan yang dimana Pancasila itu terbuka terhadap perkembangan zaman. Walaupun perkembangan zaman telah masuk ke dalam Indonesia, Pancasila ini harus bisa menjadi filter bagaimana menyaring nilai-nilai positif dan negatif yang masuk ke dalam Indonesia. Karena apa? Karena Pancasila merupakan ideologi negara dan nilai-nilai ciri khas yang ada dalam Pancasila ini tidak boleh luntur. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kelompok terakhir dulu. Nah, kamu berhenti dulu, matiin. Aduh, set. Emang itu Aku. Nggak tahu. Lebih Ini harus menjadi saringan. Udah